Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Alfi Nurjanah, yang kedua Wika Ayu Lestari. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sejarah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latihan kurin, yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata kurikulum yang berarti a running course. Dalam bahasa Prancis berasal dari kata courir, berarti turun atau berlari. Pengertian kurikulum menurut para ahli, salah satunya menurut Surya Broto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan di Sekolah tahun 2002 nomor 13, menerangkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses perkembangan bagi tenaga pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sejarah kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak 2004, walaupun ada sekolah yang menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkan. Dalam kurikulum 2004 ini, para siswa hanya belajar pada sistem materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Landasan yuridis kurikulum 2004. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kurikulum 2004 merupakan pendidikan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan-kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang diterapkan. Isi kurikulum 2004 yang pertama yaitu KHB, yang kedua PBK, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Ciri-ciri kurikulum 2004 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, kompetensi dijadikan tolak ukur tingkat keberhasilan siswa mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kekurangan dari kurikulum 2004 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Selanjutnya, kelebihan dari kurikulum 2004. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, KBK bersifat alamiah atau kontekstual, karena berangkat berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lainnya. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.